Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tarisa Anggun, NPM 1911080406, semester 4, kelas H, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang perkembangan spiritual menurut James Fowler. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit biografi dari James Fowler. Fowler lahir pada tanggal 12 Oktober 1940 di Redfield, Carolina Utara, Amerika, dan meninggal pada tanggal 16 Oktober 2015 di Atlanta, Georgia, Amerika. Beliau adalah seorang profesor Human Development Outreach dan Direktur Pusat Etika dalam Kebijakan dan Profesi di Universitas Emory di Atlanta, Georgia. Fowler juga memiliki karir sebagai pendidik agama. Dan bukan hanya itu, Fowler juga merupakan seorang ahli di bidang agama dan psikologi dan etika dan kehidupan publik dan penulis beberapa buku. Ayahnya merupakan pendeta gereja Metodis dan ibunya seorang Quaker My Mother. Sedangkan istrinya Lurline seorang direktur pendidikan Kristen di Universitas Drew Seminar Theologia Madison, New Jersey. Baiklah, itu tadi sedikit biografi tentang James Fowler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan individu berdasarkan teori Fowler, di mana pada teori ini, Fowler membagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap 0 sampai dengan tahap ke-6. Yang pertama, tahap 0. Kepercayaan elementer awal atau primal faith, yaitu terjadi pada usia 0 sampai 3 tahun. Tahapan ini disebut dengan tahapan primal, di mana benih iman terbentuk oleh rasa percaya si anak pada orang-orang yang mengasuhnya dan oleh rasa aman yang dialami di tengah lingkungannya. Seluruh interaksi timbal balik antara si anak dan orang-orang di sekitarnya merupakan titik tolak bagi perkembangan imannya. Lalu tahap 1, kepercayaan intuitif proyektif atau intuitive projective faith. Pada tahap ini terjadi pada usia 3-7 tahun. Tahapan ini juga disebut sebagai tahapan intuitif proyektif. Pada tahapan ini, dunia pengalaman sudah mulai disusun oleh pengalaman indrawi dan kesan-kesan emosional yang kuat, namun diangkat ke dalam imajinasi. Anak aktif bertanya, mereka kesulitan membedakan kenyataan dan fantasi. Anak memahami dan membayangkan Tuhan sebagai tokoh yang dikaguminya. Lalu tahap 2, kepercayaan mitis harifah atau mistis literal faith. Pada tahap ini terjadi pada usia 7-12 tahun. Tahapan ini disebut dengan tahapan mistis literal. Pada tahapan ini, yang paling berperan dalam perkembangan iman anak adalah kelompok atau institusi kemasyarakatan yang paling dekat dengannya. Misalnya kelompok pembinaan agama, sekolah, atau kelompok sekolah, berfungsi sebagai sumber pengajaran iman. Pengajaran paling mengena kalau disampaikan dalam bentuk kisah-kisah yang bernuansa rekaan. Tuturan pengajaran lewat kisah rekaan lebih cenderung diterima. Lalu tahap 3, kepercayaan sintesis konvensional atau sintesis konvensional faith. Pada tahap ini terjadi pada usia 12-20 tahun. Pada tahap ini muncul kemampuan kognitif baru, yaitu operasi-operasi formal. Maka remaja mulai mengambil alih pandangan pribadi orang lain menurut pola pengambilan perspektif antar pribadi secara timbal balik. Sudah ada kemampuan menyusun gambaran percaya termasuk kepada Tuhan. Intrapersonal yang ada membuat dunia ini menjadi hidup dan individu dapat berpikir tentang hipotesis untuk mensintesis iman yang masih umum. Lalu tahap 4, kepercayaan individuatif reflektif atau individuatif reflektif faith. Pada tahap ini terjadi pada usia 20 tahun ke atas. Pada tahap ini juga ditandai adanya refleksi kritis atas semua pendapat, keyakinan, dan nilai lama. Individuatif, saat itulah manusia tidak semata-mata bergantung pada orang lain, tetapi sadar akan tanggung jawab dan komitmen. Ada 2 perubahan utama dalam tahap ini, yaitu individuasi dan refleksi kritis. Selanjutnya tahap 5, kepercayaan eksistensi konjungtif atau konjungtif faith. Pada tahap ini terjadi pada usia 35 tahun ke atas. Dan pada tahap ini juga ditandai suatu keterbukaan dan perhatian baru terhadap adanya polaritas, ketegangan, paradoks, dan ambiguitas dalam hidupnya.
Tahap ini melibatkan kemampuan untuk terus bersama sebagai cara untuk mengungkapkan suatu kesadaran baru bahwa kebenaran lebih beragam dan kompleks dibanding yang sebelumnya diyakini. Dan yang terakhir, tahap 6. Kepercayaan eksistensial yang universalitas atau universalizing faith. Pada tahap ini, terjadi pada usia 45 tahun ke atas. Dan pada tahap ini, gaya hidup langsung berakar pada kesatuan dengan Tuhan, yaitu pusat nilai, kekuasaan, dan keterlibatan yang terdalam. Ada rasa keutuhan dan keinginan untuk bertindak berdasarkan apa yang baik bagi semua orang. Mereka memiliki mimpi dan akan bertindak dengan komitmen yang mendalam, seringkali juga dengan biaya pribadi. Itulah tadi tahap-tahap perkembangan spiritual individu berdasarkan teori dari Fowler. Saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.